sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, hari yang indah yang Tuhan berikan pada setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau ibadah, Tuhan berarti ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Hanya Engkau satu-satunya sahabat kami Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, setiap waktu. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, yang sumber kuatku. Ayo lebih semangat lagi teman-teman. Sama-sama nyatakan, ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu Tuhan, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus Tuhan, sisiku, sumber kuatku. Haleluya, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Mari anak-anak muda nyatakan, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi. Yesus Tuhan, katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang tak pernah jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Kau
Mari anak-anak muda, kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Karena Dialah satu-satunya Allah kita, tak tertandingi oleh apapun juga. Mari tepuk tanganmu di atas kepala yuk. Kau Allah yang hebat Tuhan. Sama-sama nyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Engkau Tuhan. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Mari sekali lagi nyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Anak-anak muda, sorakan haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang setia Tuhan Yesus. Terima kasih. Betapa manis nama-Mu Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Allah setiap kami. Standing here in your presence, in the grand sorry as I am, but perfect
Oke, shalom semua teman-teman JC dan Youth CK7. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita buka dulu dengan doa ya teman-teman. Oke, yuk. Tuhan, terima kasih ya Bapak Tuhan atas hari ini ya Bapak. Kami sama-sama ada di sini walaupun nggak secara fisik, tapi hati kami bersatu dalam ibadah ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin belajar sesuatu yang baru dari firman-Mu. Sesuatu yang bisa mengajarkan kami dan membawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Biarkan kami selangkah lagi lebih dekat kepadamu. Biar setiap hari selangkah demi selangkah lebih dekat kepadamu ya Bapa Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semua sisa ibadah ini kepadamu. Tolong Engkau yang berkati anak-anak-Mu, Engkau yang lindungi kami semua, Engkau yang ajarkan kami, tuntun kami pada hari ini ya Bapa Tuhan. Terima kasih dan terima kasih ya Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah sempat lihat di Instagram atau di mana gitu ya, tema tentang hari ini. Yaitu temanya itu ngomongin soal khawatir tak berujung. Waduh, ini kayaknya soalnya kayaknya agak familiar buat semuanya ya. Apalagi kita anak-anak muda, walaupun sebenarnya kegiatan kita juga ya paling kan belajar, mungkin beberapa yang udah youth udah kerja juga segala macam. Nah, cuman bahkan orang yang SD pun juga punya kekhawatiran dalam hidup mereka gitu ya. Nah, makanya ini suatu hal yang kayaknya familiar buat semua orang pastinya. Nah, kalau kita ngomongin soal kekhawatiran atau anxiety gitu ya bahasa Inggrisnya. Ini tuh bisa dibilang sebuah disease, sebuah penyakit ya. Aku sebut itu the what if disease. Waduh, penyakit apabila gitu kan. Jika begini, jika begitu. Kan sering banget kita mikirin kayak gitu. Aduh, coba kalau misalnya begini. Duh, what if coba kalau kayak gini, coba kalau begitu. Nah, ini nih suatu hal yang sering banget buat kita pertanyaan-pertanyaan yang buat kita terus berpikir, terus khawatir gitu loh. Karena makin lama kita makin mikirin suatu hal yang sebenarnya kemungkinan terjadinya itu agak sedikit kecil gitu loh. Tapi hal-hal seperti itu buat kita selalu kepikiran terus. Dan lama-lama itu makin mengikis kita terus, buat kita makin takut, buat kita makin cemas, dan kekhawatiran menjadi suatu penyakit buat diri kita, teman-teman, buat mental kita. Dan bahkan aku sempat lihat di Google juga ya, ternyata ada yang namanya itu gini loh, anxiety disorder. Ternyata itu hampir mengefek 30% orang dewasa. Bayangin, 30% orang pernah mengalami anxiety disorder ini. Itu nggak kecil loh teman-teman. Dan ya memang namanya kekhawatiran suatu hal yang walaupun bisa dibilang common, tapi suatu hal yang jujur susah untuk kita hindari juga. Banyak orang di luar sana mencari solusi gitu kan, untuk bisa menghilangkan yang namanya kekhawatiran ini, yang namanya penyakit ini nih gitu kan. Mulai dari mencari kesenangan apapun itu, nyari hobi mereka lah, apapun itulah. Bahkan ada yang mungkin udah saking parahnya, mereka harus minum obat-obatan. Nah, ya mungkin hal-hal seperti ini dalam short term-nya bisa buat kalian nggak mikirin hal tersebut, tapi you know what? Ujung-ujungnya ya teman ya, kita bakal circle back lagi. Kita bakal muter kembali, kita akan jalan muter-muter doang ke masalah kita lagi. Karena semua hal itu nggak benar-benar menghilangkan yang namanya kekhawatiran dalam hidup kita. Sebenarnya cuma ada satu solusi terhadap yang namanya kekhawatiran, yaitu sebuah assurance that everything will be okay. Iya nggak sih? Sebuah jaminan gitu, sebuah hal yang bisa buat kita percaya bahwa segala sesuatu itu bakal baik-baik aja. Kalau kita punya satu hal ini, percaya ya, namanya kekhawatiran itu nggak bakal ada. Kita bakal susah banget untuk khawatir gitu, pada saat kita punya sebuah jaminan ini. Nah, coba deh kita sama-sama buka di Lukas 12.
Lukas 12 ayat 22. Hal kekhawatiran. Nah, di sini dibilang gini nih. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan swasta pada jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menanam. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, satu hal yang sebenarnya kita harus fokusin nih di kalimat terakhir ini. Hai orang yang kurang percaya, kenapa Tuhan harus ngomong kayak gini gitu kan? Karena kenapa? Karena Tuhan itu mau kita percaya dulu bahwa Tuhan itu sanggup nyediain segala sesuatunya. Tuhan sanggup nyediain semua yang sebenarnya kita butuhin. Dan ini kayak first step sebelum kita menghadapi kekhawatiran kita. Kita harus tahu ini dulu. Dan mungkin buat teman-teman yang udah Kristen dari kecil, dan bahkan ya nggak usah dari kecil pun juga mungkin udah tahu gitu ya, udah sering banget dengerin ini gitu kan, bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu nyediain semuanya gitu kan. Ya tapi emang kita harus benar-benar percaya dari hati kita dulu gitu, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu ngelakuin ini semua teman-teman. Nah, ini ada satu cerita yang kita bisa pelajarin nih, dari ceritanya Maria dan Marta di Yohanes 11 ayat dari ayat 17 deh. Kita sama-sama baca ya. Ini kita bisa pelajarin dari ceritanya mereka menghadapi namanya masalah gitu ya. Yohanes 11 ayat 17. Dikatakan begini. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria, dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menyupai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk beratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Teman-teman coba kalian bayangin. Ini Maria dan Marta sama-sama ngomong kalimat yang sama nih gitu kan. Dia bilang apa nih? Coba ya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti dia akan mati. Dan kalian bayangin apa yang Maria dan Marta pikirin pada saat ngomong kayak gini gitu loh. Bayangin kalian ada di posisinya mereka. Di titik di mana sebenarnya kalian tahu banget sebenarnya Tuhan itu sanggup untuk nyembuhin si Lazarus. Nah, sebenarnya kalau kita baca ya dari ayat pertamanya, teman-teman. Sebenarnya Lazarus itu awalnya cuma sakit, belum mati. Dia masih sakit. Tapi you know what? Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu sempat 2 hari berdiam diri dulu pada saat Tuhan Yesus udah tahu gitu loh bahwa Lazarus itu sedang sakit dan dia bakal mati. Tuhan Yesus tahu. Tapi dia sengaja 2 hari berdiam diri. Dan bayangin kalau kalian jadi Maria dan Marta yang sebenarnya udah tahu banget deh Yesus itu sanggup ngapain. Dia tahu itu persis. Tapi dan nggak deh, kalian juga mikir juga secara logisnya gitu ya, secara logisnya. Sebenarnya mungkin harusnya mereka pun tahu gitu loh bahwa sebenarnya Yesus itu bisa nyampe ke sana tepat waktu kalau dia mau. Tapi bayangin gitu kan. Ini kalau kalian baca di ayat 17 gitu kan. Waktu Yesus tiba gitu ya. Lazarus itu udah 4 hari berbaring dalam kuburnya. Udah mati 4 hari. Dalam 4 hari itu mungkin Maria dan Marta itu berpikir-pikir gitu ya. Kayak, Tuhan, ini kok harusnya sebenarnya Yesus itu bisa nyembuhin. Dan bahkan sebenarnya nggak usah Yesus harus datang ke sana. Di tempat itu pun Yesus cuma tinggal perlu ngomong mungkin kayak sembuh lah. Dan pada saat itu juga yakin banget ya pasti Yesus pasti langsung sembuh. Mereka tahu itu banget dan aku yakin banget bahwa mereka benar-benar percaya akan hal itu. Dan ini saat titik di mana 4 hari mereka benar-benar kepikiran banget akan hal itu gitu loh mungkin. Kayak aduh, seharusnya bisa begini. Seharusnya bisa begitu. What if this happen? What if that happen gitu kan? Wah, pasti banyak banget ya pikiran mereka dalam 4 hari itu. Sampai-sampai ini nih satu kalimat yang sebenarnya itu emosi yang ada di dalam kalimat itu banyak banget gitu loh. Ini suatu pertanyaan, bukan pertanyaan sih, pernyataan yang kayak bilang sekiranya engkau ada di sini, harusnya lu bisa sembuhin gitu loh. Kalau kasarnya gitu ya. Tuhan Yesus gitu kan. Yesus harusnya bisa sembuh. Kok gini sih? Kok gitu sih? Ini mungkin yang muncul di pikiran mereka gitu loh. Ya tapi kalau aku sendiri ya di posisi mereka, aku bakal berpikir seperti itu sih. Kayak sebenarnya bisa sembuh, sebenarnya nggak harus meninggal Lazarus. Tapi kenapa? And you know what teman-teman? Yang namanya kekhawatiran, yang namanya ketakutan, makin kita pikirin, itu makin mengikis kita. Itu yang namanya kekhawatiran makin kita pikirin, itu makin kuat. Makin kita pikirin, makin kita khawatir. Makin khawatir terus. Dan itu bakal numpuk terus, dan numpuk terus, teman-teman. Tapi, teman-teman, ada satu hal ya. Pada saat kita udah di titik di mana kita kayaknya udah mulai mempertanyakan iman kita, gitu ya. Karena banyaknya masalah yang kita hadapi, karena banyaknya kekhawatiran yang kita punya dalam pikiran kita. Itu tuh makin lama kita makin nggak percaya, dan makin nggak percaya. Tapi ada satu hal yang Maria dan Marta lakuin yang kita bisa pelajarin, teman-teman. Itu apa? Kita sama-sama baca di 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Gini, dibilang gini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Dan teman-teman, ini yang Maria dan Marta lakuin loh. Walaupun mereka masih punya kekhawatiran,
Mereka masih punya ketakutan, mereka masih mikirin masalah-masalahnya mereka. Mereka bawa itu semua ke hadapannya Tuhan. Mereka bawa itu semua ke hadapan Tuhan. And you know what, teman-teman? Apapun kekhawatiran yang kita punya saat ini, ketakutan yang kalian sedang hadapin, aku nggak tahu apa yang kalian sedang hadapin akhir-akhir ini, teman-teman. Tapi apapun itu, yuk kita bawa itu semua di hadapannya Tuhan. Dan bukan cuma mikirin itu doang, diri sendiri. Jangan, tapi bawa di hadapannya Tuhan. Ini yang membedakan apa yang Tuhan akan lakukan berikutnya, teman-teman. Karena kalau kita baca lagi di Yohanes 11 ayat 33, lanjutan yang tadi, dibilang gini, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hati. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Masyur hatinya Yesus. Hati Yesus di sana tergerak pada saat kita membawa kekhawatiran kita, masalah kita, ketakutan kita di hadapannya, teman-teman. Dan gini, mungkin kita di sini saat ini ada titik di mana kayaknya semuanya udah berakhir. Udah nggak ada harapan, udah nggak ada jalan keluar lagi. Dan mungkin muncul pertanyaan juga dalam pikiran kita. Abis ini gue bakal ngapain ya? Gue bakal gimana ya? Dan mulai kayak, aduh, udah mulai hopeless, udah mulai pasrah. Tapi teman-teman, bawa setiap kepasrahan kamu, bawa setiap kekhawatiran kamu, setiap ketakutan kamu di hadapan Tuhan. Karena di sanalah hati Tuhan itu tergerak. Dan di sanalah Tuhan akan bertanya kepada kita, di manakah dia kamu baringkan? Di manakah kamu tinggalkan masalahmu itu? Di manakah kamu tinggalkan mimpi kamu itu? Teman-teman, ini bukan cuma ngomongin bangkitin orang secara harafiah doang. Tapi Yesus, Tuhan, Bapa kita, juga bisa membangkitkan mimpi-mimpimu yang sudah mati. Masalah-masalahmu yang kayaknya udah gak ada harapan lagi. Masalah-masalahmu yang kayaknya udah gak ada jalan keluar sama sekali. Udah mentok, udah gak tahu kemana, udah gak bisa apa-apa. Apapun itu, teman-teman, Tuhan sanggup melakukan itu semua. Tuhan sanggup membereskan itu semua. Tuhan sanggup buat kita bisa keluar dari setiap masalah-masalah kita, teman-teman. Tapi satu yang Tuhan mau dari kita, untuk kita bawa segala kepasrahan kita, semua kekhawatiran kita, semua ketakutan kita ke hadapannya Dia terlebih dahulu. Kan di sana kalian akan melihat mujizat yang Tuhan akan lakukan. Sebuah kebangkitan ya teman-teman. Dan gini, kita buka lagi di Roma 8 ayat 35. Berkata begini teman-teman. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gini teman-teman, kita harus tahu bahwa gini, Tuhan itu bukan menjanjikan bahwa kita akan hidup tanpa kesakitan, tetapi bahwa kita akan menjadi lebih dari pemenang akan setiap masalah yang kita hadapi, teman-teman.
Dan di ayat 28-nya juga ngomong kayak gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, seberapa buruknya itu pun itu, seberapapun hopelessnya, seberapapun gak ada harapannya masalah itu, apapun itu yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan melakukan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita semua teman-teman. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi percayalah teman-teman, bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Bahwa Tuhan itu sanggup menyediakan yang kita butuhkan. Dan apapun yang sedang kita hadapin saat ini, itu akan mendatangkan, itu adalah untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik untuk hidup kita, teman-teman. Jadi apapun yang sedang kita hadapin saat ini, bawalah itu semua ke hadapan Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kita. Hanya Tuhan yang mampu menjawab segala masalah kita ini, teman-teman. Yuk, hari ini, apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, teman-teman. Kita belajar untuk nggak cuma bersandar sama diri kita doang. Kita belajar untuk nggak cuma mikirin segala sesuatu diri sendiri doang. Tapi kita involve Tuhan dalam masalah kita. Kita involve Tuhan. Kita bawa semuanya dalam doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan sanggup. Karena Tuhan pasti bisa menjawab segala kebutuhan kita, teman-teman. Oke, yuk sebelum kita tutup ibadah ini, teman-teman, aku mau kita sama-sama berdoa sama-sama. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa ya Bapa Tuhan. Biarkanlah Engkau sediakan bagi kami Tuhan kekuatan ya Bapa Tuhan. Berikan kepada kami damai-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Karena kami butuhkan itu semua Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi banyak masalah Tuhan. Apapun itu Tuhan yang membuat kami cemas, yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir ya Bapa Tuhan. Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami nggak bisa ngelakuin apa-apa ya Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau yang bisa memberikan kepada kami sebuah assurance, sebuah jaminan yang buat kami percaya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik aja. Berikan kami damai-Mu Tuhan, supaya kami bisa melewati hari-hari kami dengan kekuatan daripada-Mu ya Bapa Tuhan. Kami minta urapan-Mu Tuhan, kami minta kuasa-Mu ya Bapa Tuhan, supaya kami bisa melewati segala sesuatunya lebih dari pemenang Tuhan, menjadi lebih daripada pemenang ya Bapa Tuhan. Ayo aku berdoa buat anak-anak-Mu ya Bapa Tuhan. Tuhan, biarkan ya Tuhan urapan-Mu turun ke atas mereka ya Bapa Tuhan. Biarkan hari ini ya Bapa Tuhan, mereka mendatangkan kekuatan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Sebuah kekuatan yang membuat mereka menjadi lebih dari pemenang. Ya Bapa Tuhan, kami hari ini ingin belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kami di hadapan-Mu ya Bapa Tuhan. Kami tahu Engkau mendengarkan segala seruan kami, segala tangisan kami, segala masalah kami Engkau tahu ya Bapa Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah mujizat-Mu dalam hidup kami ya Bapa Tuhan. Hari ini Tuhan, kami serahkan segala kekhawatiran kami, segala kecemasan kami, segala ketakutan kami di hadapan-Mu ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Come on.